Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak masih di rumah saja? Lama di rumah bosan juga ya? Pengen segera bebas kembali seperti waktu corona belum merajalela ya. Anak-anak pasti merindukan segera bertemu dengan teman-teman di sekolah kan? Kangen bermain, bercerita sama teman-teman, berlari ke sana kemari. Tidak hanya anak-anak loh, Mbah Kakung, Mbah Putri juga rindu ketemu sama teman-temannya. Udah lama ini 1 bulan nggak berkumpul sama teman-teman kita gereja, sehingga kita rindu untuk bisa bertemu. Sedih juga ya, seperti ini keadaannya. Kita tiap hari di rumah, sesekali ke dapur, balik lagi ke ruang tamu, keluar ke teras sebentar, masuk lagi ke dapur, keluar lagi, ambil piring. Begitu tiap hari, sampai kita ini kadang lupa ini makan pagi atau makan siang. Lah, bangunnya sudah kesiangan. Tahu-tahu nanti hari juga sudah malam. Capek mata ini, terlalu banyak melototi HP dari pagi sampai malam. Mengingat keadaan yang seperti ini, kita jadi ingat kata-kata Sopo, temannya Bang Jarwo. Yang sabar ya bos. Ya, memang kita harus sabar. Sejujurnya selain kita rindu berkumpul dengan teman-teman kita, ada lagi loh yang kita rindukan. Kita rindu sampai meneteskan air mata. Ternyata kalau kita jujur, sebenarnya kita sama-sama sedang merindukan bisa datang ke rumah Tuhan. Kangen sama gereja, rindu datang ke altar gereja, beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Baik kita yang di Induk, Pepandan Bendosari, Banmati, juga Bulaan, semua pasti merindukan bisa segera datang ke rumah Allah. Kerinduan kita ini sama seperti kerinduan pemazmur yang dituliskan dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ketiga, pemazmur menuliskan, "Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Ayat yang kelima, "Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau." Ayat yang ke-11, "Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Demikian kerinduan pemazmur yang sangat merindukan bait Allah, merindukan bisa datang di rumah Allah. Kerinduan ini sama seperti kerinduan kita saat ini. Kita merindukan bisa datang ke rumah Tuhan. Nah, untuk mengobati kerinduan kita datang ke rumah Tuhan, yuk Pak Idi mengajak untuk melihat-lihat gereja di Pepandan Bulaan yang sedang dibangun dan sampai saat ini kondisinya seperti ini. Yuk kita lihat ke dalam bagaimana kondisi hari ini yang pengambilan gambarnya kemarin. Nah, ini ruangan yang ada di bawah, masih ada hiasan dinding
yang menceritakan tentang perjamuan Tuhan Yesus terakhir. Di situ ada 2 ruangan terpisah tiang. Kemungkinan nanti ini untuk ruang sekolah minggu atau pemuda, itu tangganya naik ke atas. Memang kondisi bawah masih seperti ini. Kemarin waktu Pak Idi melihat-lihat ada Mas Korinta ikut menemani Pak Idi. Nah, itu ada kamar mandi bawah di pojok. Kita lihat ke atas. Tangganya model yang mana kursi roda nanti bisa naik ke atas. Jadi tidak menggunakan yang ada anak tangganya, tetapi agar juga adioswo bisa naik dengan berpegangan yang ada di samping kanan ini nanti. Nah, ruang atas sudah cukup sangat baik, sudah keramik. Yang pojok itu adalah kamar mandi. Nah, model pintu yang ada seperti ini. Nah, sudah rapat. Kemungkinan ini nanti juga model AC juga bisa ini. Plafonnya sudah rapi dan itu tempat nanti mimbar di tengah. Nah, ini di kursi jemaat di sini kita lihat di sini di belakang. Rencana nanti di sini untuk ruang multimedia, dan di sini ada pintu. Nah, ada teras kecil di luar situ untuk menghirup udara segar. Nah, hiasan kacanya seperti itu, ada logo GKJ di samping kanan kiri. Tuhan Yesus naik ke surga sambil memberkati. Nah, di situ nanti mimbar dan juga kursi majelis, dan ada pintu tembus. Di sini adalah kamar mandi atas. Nah, jadi warga gereja yang beribadah di atas tidak harus ke bawah kalau membutuhkan toilet ini. Nah, sudah sangat begitu bagus, puji Tuhan. Ini semua adalah berkat dan karunia Tuhan, dan mari kita dukung sampai nanti penyelesaiannya. Kita apresiasi teman-teman kita di Imbulaan, Bapak Ibu, keluarga-keluarga di Imbulaan sudah sangat begitu luar biasa untuk mewujudkan rumah Tuhan ini. Mereka kerja bakti hampir setiap minggu untuk menghemat dana tukang dan konsumsi pun, saudara-saudara, tukang yang sebanyak 10-15 orang, konsumsinya digilir keluarga-keluarga GKJ di Pepandan Bulaan yang menyediakan dengan sukacita. Mereka menyediakan konsumsi setiap hari. Bahkan mereka juga mempersembahkan gaji 1 hari dari setiap warga yang sudah bekerja, dipersembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Juga tentu persembahan kotak, persembahan khusus, persembahan istimewa, dan juga dari induk itu ada kantong K3 atau K4. Itu salah satunya adalah untuk juga mendukung pembangunan di Pepandan Bulaan ini di tahun ini, dan juga persembahan-persembahan dari Bapak Ibu semua warga GKJ Sukoharjo. Masih ditunggu tentunya persembahan karena pembangunan ini belum selesai, dan sampai saat ini Bapak Ketua Panitia menyatakan untuk sementara berhenti dulu karena dananya habis, kebetulan juga bersamaan dengan musim corona ini. Puji Tuhan, sekarang sudah jadi seperti ini ya. Dan tidak hanya teman-teman di Induk dan Pepandan yang lain yang merindukan untuk bisa segera menggunakan rumah Tuhan ini, tetapi terkhusus warga Bulaan sudah sangat rindu segera bisa menempati gereja ini untuk ibadah.
Nah, sampai di sini dulu cerita Pak Idi. Apresiasi kita yang sebesar-besarnya buat keluarga besar Ibu Christine yang telah meminjamkan rumah untuk ibadah selama ini di Pepandan Bulaan, dan masih kita pinjam sampai nanti kita bisa beribadah di gedung gereja yang baru ini. Apresiasi juga untuk kita semua yang telah memberikan bantuan dana, tenaga, dan doanya demi terselesainya pembangunan gedung gereja ini. Mari kita dukung terus sampai nanti bisa 100% selesai. Nah, Pak Idi, cerita ini sebenarnya dalam rangka menumbuhkan rasa kangen kita kepada gereja, rumah Allah. Rasa rindu seperti pemazmur yang juga merindukan rumah Allah. Iri terhadap burung-burung yang tiap hari bahkan bisa ada di gedung gereja. Mari nanti setelah corona ini sirna, kita berduyun-duyun ajak keluarga kita untuk beribadah di gedung gereja. Kita percantik gereja kita, kebanggaan kita rawat dengan baik agar layak untuk kita gunakan beribadah kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.